Argumentasi saya dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, kami percaya bahwa yang seharusnya berwenang menghukum siswa yang melakukan segala bentuk perundungan di luar sekolah adalah pihak keamanan, dalam hal ini adalah polisi. Dan kami juga percaya bahwa demi menjamin efektivitas pelaksanaan hukuman, polisi dapat bekerja sama dengan pihak sekolah dan juga dengan orang tua. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, ada beberapa sanggahan sebelum memulai argumentasi saya ini. Sanggahan yang pertama berkaitan dengan status quo yang diberikan oleh tim pemerintah. Status quo perundingan pada tahap ini juga status quo bahwa perundingan di dalam sekolah pun masih terjadi dan belum bisa ditangani oleh pihak sekolah sendiri. Maka pertanyaan dari kami adalah, jika di dalam sekolah saja belum bisa ditangani, bagaimana dengan kasus-kasus perundungan di luar sekolah? Lalu yang kedua, perundungan di luar sekolah itu bersifat kompleks. Ada beberapa klasifikasi yang kami buat. Yang pertama, perundungan itu bisa terjadi antara siswa yang berbeda sekolah dan juga antara siswa yang bersekolah dan juga orang yang tidak bersekolah. Nah, dalam kasus seperti ini, proposal dari tim pemerintah tidak bisa menjawab, sehingga polisi dan juga lembaga lainnya tetap dibutuhkan. Lalu yang ketiga, kelemahan dari mekanisme yang ditawarkan oleh tim pemerintah. Sekolah sebenarnya tidak punya kualifikasi dalam melakukan penyelidikan seperti itu, seperti yang telah dilakukan bahwa dikatakan oleh tim pemerintah, yakni melakukan investigasi dan juga lain-lainnya. Oleh karena itu, keberhasilan mekanisme itu tidak menjamin sama sekali. Lalu yang keempat, sebagaimana juga pada keamanan, seperti yang telah contoh-contoh yang diberikan oleh tim pemerintah berkaitan dengan kelalaian dari pihak keamanan, status quo juga menunjukkan bahwa pada negara-negara berkembang, terkhususnya pada Indonesia, masih ada kelambanan dari pihak sekolah untuk merespon laporan-laporan berkenaan dengan kejahatan-kejahatan di lingkungan sekolah. Misalnya kasus kekerasan seksual dan juga lain-lain itu masih tetap dibiarkan. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, ada 3 poin penting yang menjadi dasar argumen saya. Yang pertama, perundungan itu bersifat kriminal. Karena bersifat kriminal, maka dengan demikian secara prinsipil petugas yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah polisi. Sebab sekolah sebenarnya itu tidak punya kualifikasi untuk mengatasi kasus-kasus seperti perundungan ini. Lalu yang kedua, sekolah juga tidak lepas dari tindakan-tindakan kekerasan seperti pemukulan dan lain-lain seperti yang telah saya jelaskan pada sanggahan sebelumnya. Bahkan kejadian atau tindakan-tindakan itu juga terjadi bukan hanya antara siswa dengan siswa, tetapi juga antara guru dengan siswa, bahkan guru dengan guru. Lalu yang ketiga, regulasi tambahan untuk memperbaiki status quo. Yang pertama, sinergitas antara petugas keamanan, dalam hal ini polisi, orang tua dan sekolah, melalui regulasi-regulasi seperti yang pertama, poin pertama, semua pembinaan kasus perundungan di luar sekolah melibatkan pihak sekolah dan juga melibatkan pihak polisi serta orang tua. Lalu yang kedua, pemberian sanksi sosial tetap berada di bawah kontrol petugas keamanan dengan melibatkan orang tua dan pihak sekolah untuk mengingatkan dan ikut mengawasi kegiatan tersebut. Misalkan pemberian sanksi dari pihak polisi, yakni kita ambil contoh bahwa polisi memberikan sanksi kepada pelaku untuk membersihkan jalan. Maka itu harus ada kerjasama antara polisi dan juga dari pihak sekolah serta dari orang tua untuk bekerja sama mengawasi berjalannya hukuman yang diberikan oleh pihak polisi itu sendiri. Lalu yang ketiga, kasus perundungan itu dalam pencegahan kasus perundungan itu sosialisasinya dilakukan secara bertahap, dalam artian bahwa sosialisasi itu dilakukan atau harus diberikan kepada ketiga unsur penting, yakni pihak keamanan sendiri, polisi, sekolah dan juga kepada orang tua. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, dari argumen-argumen ini maka kami meyakini bahwa dari argumen-argumen ini akan muncul benefit-benefit yang baik demi mengatasi persoalan-persoalan yang diangkat dalam mosi. Yang pertama, kami akan menghasilkan suatu bentuk penanganan yang lebih efektif, karena
proses investigasi dilakukan oleh orang yang berkompeten, dalam hal ini polisi. Lalu yang kedua, proses pembinaan berlangsung secara bertahap, yaitu mulai dari rumah, sekolah hingga masyarakat. Lalu yang ketiga, sanksi yang diberikan kepada pelaku dapat dikontrol pelaksanaannya sebab melibatkan semua unsur pokok yang terkait dengan pelaku. Dewan Juri yang terhormat, ada beberapa poin penting yang akan saya jabarkan untuk merespon proposal dari pemerintah, bahwa proposal dari pemerintah itu diterima maka akan ada hal-hal buruk, seperti yang pertama, penanganan hukuman yang tumpang tindih. Lalu yang kedua, persoalan hukuman akan dijalankan oleh orang yang tidak kompeten. Dalam hal ini kompetensi guru bukan untuk menyelidiki investigasi dan juga lain sebagainya. Lalu yang ketiga, pekerjaan guru menjadi meningkat, padahal pada status quo pekerjaan guru itu sudah sangat berat. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, kami meyakini bahwa proposal-proposal yang kami tawarkan ini dapat menjawab persoalan-persoalan para mosi. Karena itu kami yakin bahwa kami dapat memenangkan perdebatan kali ini. Sekian dan terima kasih.